Oke guys, ketemu lagi nih tentu dengan Jak Volta. Jadi ini tutorial kulkas sub ganti termostat. Saya akan copot casingnya. Ini hanya ada satu baut ini. Jadi satu baut di bagian bawah, ya. Kemudian kalau copot casing evap seperti ini harus dari kanan dulu ini, ya. Kemudian di termostat ini, jalur termostat ini hanya ada dua kabel ini dan soket dan bisa dilepas. Artinya ini sangat mudah, coklat dan oranye ini yang jalur termostat. Jadi kalau misalkan mengganti termostat sub ini hampir semua sama soketnya dan kabelnya ini. Jadi seperti itu. Oke. Kalau sudah dicopot casing, ini bisa dilihat bahwa letak termostat ini di mana, kemudian ada baut ini untuk ngunci termostat. Jadi baut ini dilepas, ya. Sudah. Kemudian knob ini, putaran ini di tengah ada yang namanya untuk frost. Jadi kalau ditekan ini berhenti kompresor dan mencairkan. Artinya berhenti, ini harus dicopot dulu. Ini menggunakan pisau yang tipis ataupun taspen ini, karena ini songkel nih tengahnya, ya. Oke. Pakai taspen atau pisau yang tebal tapi tipis ini, atau obeng min. Kalau sudah terlepas kemudian bisa ditarik. Oke. Ini tinggal dilepas termostatnya. Jadi caranya mudah sekali. Kalau lakukan ini tanpa memanggil tukang pun ini bisa ini, karena soket dan hanya termostat. Kemudian termostat baru ini saya harus kasih selang. Jadi selang aslinya saya copot, kemudian saya masukin yang termostat baru ini. Oke. Jadi kalau tidak dikasih selang, ini akan berdampak terlalu peka. Artinya kena dingin ini cepat mutus, ini belum maksimal sudah mutus duluan, karena ini langsung ke pipa termostat. Jadi selang ini harus dipasang ini. Kemudian kabel ini hanya dua soket dan sama ini, yang di bagian belakang ini warna coklat. Sebenarnya bolak-balik ini sama, tapi ini aslinya ini warna coklat yang bagian belakang. Kalau dari depan ini masih utuh, ini yang pertama, ini soket yang pertama, kemudian yang kedua kirimannya ini warna oranye. Saya sudah pasang, saya mau pasang ini si soket jalur termostat, dua kabel ini coklat dan oranye. Hanya ada soket, dan soket ini sama, ini kecilnya sama, karena ada dua macam soket, yang besar dan yang kecil. Kalau pas beli yang besar ini harus soketnya diganti. Terusan kawat termostat ini harus Anda nekuknya ini jangan sampai siku. Kalau patah ini langsung tidak berfungsi nih, karena harus masih utuh. Artinya jangan sampai patah atau nekuknya nyiku. Saya akan masukin si termostat. Ini malnya semuanya ada, kemudian pasti ini titik tengah. Hanya yang pembelian baru ini ada yang namanya soket arde. Ini nabrak bodi sehingga soket ini harus dibuang ini. Jadi hanya berbeda seperti itu. Sub ini sama semua, enggak untuk dua pintu, satu pintu ini soketnya sama, kemudian berbeda. Kalau yang dua pintu ini merah dan apa ini, yang jelas ini sama ini. Ini untuk ngemal, untuk ngunci ini ada baut dan tutup untuk ngunci termostat supaya tidak lepas ini, artinya tidak mundur. Oh, ini kurang tepat, tidak ngemal ini. Jadi saya akan lepas karena ada soket arde yang nabrak. Jadi harus dibuang. Oke. Jadi seperti itu caranya, mudah sekali. Kalau termostat. Kemudian ada coakan ini di kotak
casing ini ada coakan tempat kabel keluar dan kawat, jadi ini pasti bisa. Oke, kedudukannya ada semua, jadi ini sudah pasti tepat. Kemudian sudah pasti titik tengah ini kalau sudah terpasang. Saya akan tutup lagi untuk untuk mengunci termostat. Jadi ada bautnya ini. Sudah kencang. Kemudian yang sudah di depan ini, knob ini tinggal masukin yang aslinya karena ini sama, dan ada soket, jadi harus ditekan ini supaya masuk. Jadi ada knob putaran ini, lubangnya sama ini dengan yang baru. Kemudian kalau masuk ini harus dispas-pasin, kemudian harus soket yang masuk ke dalam casing ini harus ditekan, jadi supaya masuk ini. Oke, kemudian yang tengah ini ada yang namanya knob tekan frost dan tidak. Ini juga ada ini yang baru. Jadi ini saya akan pasang. Ini menggunakan drat, putarannya sama seperti baut ini, ke kanan mutarnya ini ngencengin. Jadi knob yang di tengah. Jadi diputar seperti baut ke kanan ini dari depan. Sudah. Paling gampang ini memang termostat sub 1. Kenapa ini saya bilang gampang? Hanya ada soket, bisa cabut colok. Apa artinya? Ini bisa dilepas, kemudian setelah dipindah ganti yang baru, tinggal pasang soketnya. Ini hanya sub ini yang termasuk paling mudah, hanya buka baut 1 casing. Kemudian kalau pasang casing evap ini harus dari sebelah kiri dulu. Ini ada lubang di depan evap ini sebelah kiri 2 untuk ngunci. Ini harus dimasukin dulu sebelah kiri. Oke, udah pas-pasin evapnya. Kemudian baru sebelah kanan. Ini di atas bagian kanan ada soket juga untuk masuk lubang. Jadi ini sudah pasti trep semua. Kemudian di bawah termostat ini ada baut dan ada lubang. Jadi tinggal dipas-pasin ini. Ini sederhana sekali kalau sub. Jadi udah tepat semua, baru baut. Jadi seperti itu. Saya baut 1, hanya baut 1 ini kalau 1 pintu. Saya akan pas-pasin kawat termostat ini di bawah evap. Jadi saya selipin masuk di bawah evap bagian depan. Dan ujung termostat ini saya kelupas. Saya kelupas selangnya kira-kira 7 cm, kelihatan pipanya. Saya selipin di bagian depan, kemudian sebelah kanan pun ini tetap saja ini yang penting dililit. Yang dipas-pasin yang di dalam. Oke, jadi seperti itu. Intinya harus nempel ke evap dingin ini, harus nempel ke freezer supaya termostat ini bisa memantau suhu di freezer sesuai putaran masing-masing ukuran. Termostat ini gampang sebenarnya. Oke, sudah terpasang, tentu saya akan colokin. Ini penyakit di termostat, jadi ini penyakit pasti semua karena termostat ini sudah tidak nyambung atau tidak ngirim. Setelah hidup ini sudah pasti hidup, dan ini sudah pasti saya jamin dingin. Ini sepele sekali kalau ganti termostat kulkas sub 1 pintu. Mudah-mudahan ini berguna untuk Anda, walaupun sepele, tapi ini penting ini kalau yang belum tahu atau paham. Oke, sudah pasti dingin karena kompresor hidup dan sirkulasi ke evap bunyi. Sudah dingin,
dan pasti ini benar. Jadi Anda bisa lakukan sendiri kalau ganti termostat kulkas sub ini. Kanan jarum jam besarin, kiri ngecilin. Oke, lengket ini sudah dingin dan lengket ini. Pertama pipa masuk dingin. Siang guys.